Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Armaf Jalisani Janati, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM A4101809191, akan menjelaskan tentang materi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, materi ini merupakan materi kelas 10 semester 2. Selanjutnya, di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi perbandingan trigonometri ini. Untuk kompetensi dasarnya, siswa diharapkan dapat menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dan siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran, dan sudut-sudut berelasi. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, siswa itu diharapkan dapat mengetahui rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dan juga siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual, masalah yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran, dan sudut-sudut berelasi. Nah, di sini, apa sih itu kuadran? Si Koya sama si Suki udah tanya nih, apa sih itu kuadran? Kuadran itu ada suatu wilayah yang dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y. Kayak gini nih. Nah, ini kan ada wilayah terbagi oleh sumbu X. Sumbu X itu yang sumbu X, kita kasih pen. Sumbu X itu yang ini. Nah, sumbu Y ini. Jadi nanti ada 4 daerah yang dibentuk dari kuadran ini, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sini permisalan daerahnya, ini kok ada derajat-derajatnya Kak, berarti permisalan daerah wilayah yang dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y ini adalah lingkaran. Sudut lingkaran kan 360 derajat, satu putaran 360 derajat ya. Jadi nanti di kuadran 1 nilai sudutnya itu dari 0 sampai 90 derajat. Nah, untuk kuadran 2 90 sampai 180, untuk kuadran 3 180 sampai 270 dan kuadran 4 180 sampai 270. Sampai 360. Untuk perbandingan trigonometri, kita memakai sin, cos, dan juga tan. Nah, kita ambil permisalan dari kuadran pertama. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Dari sumbu X ke sumbu Y ini ditarik suatu garis ya, sampai titik A, X, Y. Panjangnya garis disebut R. Nah, dari penarikan garis ini kita tarik ke bawah, ya kan, secara tegak lurus, tersebut proyeksi. Kita proyeksikan titik ini, sumbu X. Nah, panjangnya ini dari penarikan garis ini sampai ke sumbu X ini, namakan Y. Terus panjang dari kita dari 0 ke penarikan sumbu A ke sumbu X ini, panjangnya dinamakan X. Ini tadi X. Nah, sementara itu dari sumbu X ke sumbu Y ini, dari sumbu X dan sumbu Y ini kalau sudah ditarik garis itu akan membentuk suatu sudut, dinamakan sudut alfa. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa ini tuh membentuk suatu sudut, suatu segitiga siku-siku. Sini 90 derajat. Kan ini karena ini tadi ditarik garis proyeksinya. Kan? Nah,
Untuk mencari nilai sin alfanya gimana, Kak? Nah, sin alfa, Y per R. Y per R. Y-nya ini adalah sisi depan dari sudut alfa. Sementara R-nya ini merupakan sisi miring dari sudut alfa, ya kan? Dari Pythagoras itu kan kalau ini sumbu R ini namanya sisi miring ya kan? Karena kok Pythagoras sih? Ya, sudut segitiga siku-siku. Nah, sudut ini kan dinamakan sisi miring. Terus untuk cosnya gimana, Kak? Cosnya ini berarti X per R. X-nya itu sebut sisi samping dari sudut alfa. Terus R-nya tadi masih sisi miring. Sementara tan-nya Y per X. Y-nya tadi sisi depan dari sudut alfa. Sementara X-nya tadi masih dianggap sebagai sisi samping dari sudut alfa. Nah, untuk memudahkan penghafalan, biasanya disingkat. Sin alfa itu berarti depan per miring rumusnya. Terus cos alfa berarti X-nya tadi apa? Samping, berarti samping per miring. Sementara tan-nya tadi Y per X, Y-nya itu depan, X-nya tadi samping. Jadi urut sin cos tan rumusnya berarti demi sami desa. Begitu ya. Nah, untuk ini nih perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Tadi kan kita ambil permisalan di kuadran pertama. Nah, di sini berarti ini kuadran kedua. Untuk kuadran kedua, nah tadi kan di kuadran pertama nilai X-nya di sini bernilai positif. Ya kan? Y-nya itu bernilai positif. X-nya juga positif. Beda kalau di kuadran 2 di sini. Nah, ini nilai X-nya itu bernilai negatif karena ini ada di sumbu bagian sisi bagian kiri, ya kan? Sisi bagian kiri sumbu X. Nah, untuk kuadran 3 di sini, Kak. Nah, di sini nilai Y-nya karena ini di bawah, sumbu Y bagian bawah, berarti nilai Y-nya itu ada negatif. Terus nilai X-nya, karena dia itu masih ada di sisi kiri, berarti dia bernilai negatif juga. Nah, untuk ini adalah kuadran keempat. Kuadran keempat, sini letaknya X sudah balik ke asal lagi, ke sisi kanannya sumbu X. Berarti dia bernilai positif. Sementara di sini nilai Y-nya itu bernilai negatif, min Y. Karena ini masih ditarik ke bawah. Berarti kan menuju ke bawah sumbu Y. Nah, jadi dari sini nih, karena nilai X-nya ini tadi kan dimisalkan sebagai sisi samping. Berarti yang mengandung samping-samping itu akan bernilai negatif. Samping-samping berarti nilai negatif. Apa yang mengandung samping tadi? Sin tadi kan depan per miring, berarti sin-nya ini nanti bernilai positif. Sin nanti bernilai positif, ya kan? Nah, untuk yang mengandung samping-samping berarti cos sama tan. Berarti cos sama tan nanti bernilai negatif. Nah, untuk kuadran 3, sini. X-nya tadi masih dianggap sebagai samping, ya kan? Y-nya tadi dianggap sebagai sisi depan. Nah, depan sama samping itu nanti negatif dibagi negatif kan positif. Berarti di sini di kuadran 3 itu tan-nya yang bernilai sorry.
Hapus. Nah, jadi untuk di kuadran 3 itu nilai tannya yang positif, ya kan? Karena ini sisi samping sama sisi miringnya. Sisi depannya itu kan bernilai negatif sama negatif. Kalau dibagi negatif bagi negatif kan bernilai positif. Nah, untuk kuadran 4 kita lihat di sini sisi depannya, ya kan? Ini Y-nya yang bernilai negatif. Yang mengandung nilai yang Y itu apa sih? Berarti sin sama tannya itu bernilai negatif. Nah, yang nggak mengandung nilai Y berarti cos. Di sini berarti di kuadran 4 nilai cos akan selalu positif. Begitu. Nah, sini dapat ditarik kesimpulan dari sifat-sifatnya. Untuk 0 sampai pi per 2, 90 derajat, berarti kuadran pertama, maka sinus, kosinus, dan tangen akan bernilai positif. Sementara untuk pi per 2 sampai pi, berarti 90 derajat sampai 180 derajat, berarti ini di kuadran kedua, maka nilai sinus akan bertanda positif, ya kan? Nah, yang kosinus sama tangen tadi, negatif. Nah, untuk kuadran ketiga, nilai pi sampai 3 per 2 pi. Pi-nya kan 180. Sampai 3 per 2 pi 270. Berarti kan benar untuk kuadran 3. Maka nilai tangennya bertanda positif. Sementara nilai sinus dan kosinus bertanda negatif. Untuk 3 per 2 pi sampai 2 pi, 3 per 2 pi tadi berapa? 270 derajat sampai 2 pi, 360 derajat. Maka nilai kosinusnya yang bertanda positif. Yang lainnya berarti sinus sama tangannya bertanda negatif. Untuk perbandingan sudut, perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat. Di sini saya mempunyai segitiga KLM. Segitiga KLM itu segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Nah, ini sudutnya sama besar, panjang sisinya juga sama panjang toh. KM sama dengan ML sama dengan KL sama-sama bernilai 2. Dari segitiga ini tuh dapat dibuat suatu segitiga siku-siku. Nah, kan? Jadi ini dibagi 2 segitiga sama sisinya. Nah, nantinya ini akan bernilai 1. Nah, ini masih sisi miringnya masih bernilai 2. Sudutnya, sudut M-nya itu 30, sudut L-nya itu 60 derajat. Terbentuk segitiga kayak gini nih. Nah, berapa sih panjang PM-nya itu? Nah, kita menggunakan rumus Pythagoras. Berarti PM-nya itu akar dari ML kuadrat dikurangi PL kuadrat. Berarti 4 dikurangi 1, berarti akar 3. Di sini akar 3 PM-nya. Nah, dari segitiga ini kita bisa dapatkan, nah nih, nilai sin 30. Nah, kita ambil ini ya, sin 30. Kita lihat dari sini. Sin tadi rumusnya apa? Depan per miring. Demi, depan per miring. Depannya ini 1, miringnya 2. Nah, benar. Sin 30 bernilai setengah. Untuk cos 30, rumusnya apa tadi? Samping per miring, samping dari sudut 30 derajat itu akar 3 per miringnya itu 2, berarti cos 30 bernilai akar 3 per 2.
Nah, bisa dibagi berarti setengah akar 3. Maksudnya ditulis berbeda. Ini berarti 1 dikali akar 3 per 2. Terus di sini jadinya setengah akar 3 gitu. Terus untuk tan 30. Tan tadi rumusnya apa? Depan per samping. Depan berarti masih 1. Sampingnya akar 3. 1 per akar 3. Kalau dirasionalkan berarti 1 per 3 akar 3. Atau nilainya sama dengan akar 3 per 3, ya kan? Nah, untuk sin 60 kita lihat dari, nah ini, sin 60. Sin 60 depannya berarti udah beda ya. Depannya berarti akar 3. Sampingnya berarti 1. Miringnya tetap nilai 2. Sin 60 depan per miring. Depannya berarti akar 3 per 2. Benar, berarti bernilai setengah akar 3. Cos 60. Cos 60 berarti rumusnya tadi apa? Samping per miring. Sampingnya 1, miringnya 2. Cos 60 setengah. Tan 60 apa? Depan per samping. Depannya apa tadi? Akar 3. Sampingnya 1. Nah, berarti nilainya sama dengan akar 3. Gitu ya. Untuk memudahkan penghafalan biasanya kita cari itu ya, nilai yang sama. Berarti biasanya sin 30 akan bernilai sama dengan cos 60. Sementara cos 30 akan bernilai sama dengan sin 60. Nah, untuk tan 30 biasanya kebalikan dari tan 60. Kalau tan 30 kan 1 per akar 3, jadinya sepertiga akar 3. Terus, kalau tan 60, baliknya, dibalik lagi, berarti akar 3 per 1, jadinya akar 3, gitu. Untuk perbandingan trigonometri sudut 45 derajat, kita masih punya segitiga siku-siku. Nah, sini, ini ya segitiga siku-siku, karena ada 90 derajatnya, ya segitiga sama kaki. Kenapa? Ini sudutnya ada 2 sudut yang sama besar, nah, sama-sama 45 derajat. Terus, panjang AC sama dengan panjang AB, yaitu panjangnya bernilai 1. Ini 1 ya. Nah, ini panjang AB sama dengan AC, 1, panjang BC. Nah, sisi miringnya dapat dicari dengan rumus akar dari AC kuadrat tambah AB kuadrat. Jadinya bernilai akar 2. Nah, dari sini, ini sih, ya, akar 2. Dari sini, kita bisa mendapatkan nilai dari sin 45 derajat. Nah, bisa ambil dari sini, bisa ambil dari sini. Pilih salah satu kan sama aja, nilainya 45 derajat. Nah, kita ambil sini ya. Sini. Sin 45. Sin itu rumusnya apa tadi? Depan per miring. Depannya sudut ini berarti satunya di sini. Miringnya akar 2. 1 per akar 2 dirasionalkan menjadi setengah akar 2. Untuk cos 45. Cos 45 derajat itu samping per miring rumusnya. Samping kita bernilai 1. Miringnya akar 2. Berarti 1 per akar 2. Benar bernilai setengah akar 2. Kalau dirasionalkan berarti nilainya setengah akar 2. Untuk tan 45 derajat, gimana tadi rumusnya tan? Depan per samping. Depannya itu 1, sampingnya juga 1. 1 per 1 sama dengan 1. Untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat. Nah, kita mengambil permisalan lingkaran. Nah, itu langkah pertama kita harus menentukan setiap koordinat titik lingkaran dengan jari-jari 1. Jadi jari 1 berarti ini 1, 1, 1, 1. Nanti jari-jarinya lingkaran ini akan bernilai 1.
Untuk 0 derajat akan dipilih titik A 0,1 sehingga nantinya kita mendapatkan nilai sin 0 derajat sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan 1, tan 0 derajat sama dengan 0. Kok bisa sih, Kak? Nah, ini. Kita ambil ilustrasinya. Karena 0 derajat berarti 0, ini A. Kan dipilih ini. Nah, kita nggak mungkin naik dong. Nah, karena yang dipilih titik A, ada kenaikan. Berarti depan sama dengan 0. Nah, untuk sisi miringnya, nah, berapa? Akar dari sisi samping tambah sisi samping kuadrat tambah sisi depan kuadrat. Ini OA tadi, jari-jarinya ingat 1. Nah, panjang OA 1. Berarti 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Berarti akar 1. Berarti sisi miringnya bernilai 1. Nah, untuk sin 0 derajat, rumusnya apa sin? Ingat, alfanya berarti ada di sini. Rumusnya sin tadi apa? Depan per miring. Depan ingat, depan tuh nilainya 0. 0 dibagi miringnya. Miringnya 1. Berarti 0 dibagi 1 nilainya 0. Cos 0 derajat. Cos itu rumusnya apa? Samping per miring. Samping ada 1. Miring 1. 1 dibagi 1. 1. Untuk tan 0 derajat. Tan itu rumusnya apa? Depan per samping. Depan itu, ingat, nilainya 0. Samping, nilainya 1. Berarti 0 dibagi 1. 0. Nah, untuk nilai 90 derajat, kita pilih titik B. Sehingga akan didapati sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0, tan 90 derajat tak terdefinisi. Gimana, Kak, caranya? Kita punya suatu segitiga, kan? Kita punya O, kita punya A, kita punya B. Karena tadi kan dipilih titik B. Ingat, panjang OA-nya itu 1. Panjang OP-nya 1. Karena ini 90 derajat, nah 90 derajat berarti kan alfanya di sini. Untuk alfa di sini berarti sisi depan, kita singkat D, sama dengan sisi miring. Jadi kita ya dapatkan nilai sisi sampingnya itu 0. Kenapa, Kak? Depan kan sama dengan miring, berarti dia berimpit. Jadi sisi sampingnya itu panjangnya nilainya 0 karena dia berimpit. Depan miringnya itu berimpit. Jadi dapati nilai sin 90. Sin rumusnya apa? Sin itu depan per miring. Karena depan sama dengan miring, kalau dibagi nilainya akan bernilai 1. Nah, untuk cos 90 rumusnya apa? Samping per miring. Ingat, samping itu nilainya 0. Miringnya, miring sama dengan D. Anggap saja nilainya X. Ya kan? Jadi, 0 per X masih 0. Nah, untuk tan 90 sendiri, tan itu rumusnya apa? Depan per samping. Berarti X per 0. Yang dibagi 0 mesti hasilnya tak terdefinisi. Jadi, benar adanya rumus itu. Untuk nilai perbandingan trigonometri pada kuadran, untuk kuadran pertama bisa dilihat kembali video pembuktiannya ya. Dan juga diingat untuk nilai kuadran pertama, nilai sin, cos, dan juga tannya akan selalu bernilai positif. Untuk kuadran kedua, ini ilustrasinya. Sini, nilai min X tadi apa? Nilai sampingnya selalu negatif. Jadi, nilai sinnya, sin akan selalu positif. Dapat dilihat di sini. Nah, misalnya nih, untuk mendapatkan nilai ini nih, 2/3 pi itu berapa? 120. 120 kan? Ditambah 30 derajat aja. Nah, ini min X-nya. Ini Y-nya, sampingnya. Ini sisi miringnya. Nah,
tadi nilai 30 berapa nilai depannya Y-nya, nilai sampingnya berapa. Nah, terus nilai miringnya juga berapa. Nah, tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Sin 30 tadi berarti nilai sampingnya tadi berarti akar 3. Terus miringnya tadi 2. Berarti sin 120 masih sama Y per R, berarti akar 3 per 2. Tahu depan per miring. Sudutnya sini ya, ambilnya sini. Nah, terus cos 30 tambah 90 cos 120. Ambil cos 30 tadi kan. Cosnya itu rumusnya apa tadi? Samping per miring. Sampingnya tadi berarti min X. Miringnya R. Min X-nya tadi berarti dari situ min 1 ya. R-nya terus 2. Kita kan ambil contohnya ini ya. 2/3 ya. Min X-nya tadi berarti min 1 ya. Nah, min setengah. Tannya rumusnya apa? Depan per samping. Depannya tadi apa? Y. Y-nya berarti tadi berapa ya? Akar 3. Y-nya akar 3. Sorry, nah akar 3. Jadi, tannya tadi depan akar 3 per samping min 1. Berarti min akar 3. Gitu caranya. Nah, untuk nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 3. Nah, ada ilustrasinya. Kita ingat bahwa pada kuadran 3 tuh nilai min X sama min Y. Yang bernilai negatif itu X sama Y-nya. Berarti nilai samping dan juga nilai depannya bernilai negatif. Kalau negatif kan nilai itu negatif bagi negatif kan positif. Berarti yang berkaitan dengan depan per samping berarti tannya akan selalu bernilai positif. Ingat ya, tan akan selalu bernilai positif. Dapat lihat ya, di sini tan akan selalu bernilai positif. Nah, untuk sin sama cosnya selalu bernilai negatif. Nah, untuk kuadran 4. Nah, ya, kita bisa lihat nih. Untuk nilai depannya nih. Nilai min Y berarti tadi dibagikan sebagai depan. Kok sini ya. Nah, depannya akan selalu negatif. Sini. Nah, karena sudutnya kan di sini. Jadi depannya negatif, sampingnya negatif. Yang di sini depannya negatif, terus sampingnya positif. Jadi kalau depan yang berkaitan dengan depan itu ada apa tadi, sin sama tan. Berarti di sini kecuali sin sama tan, berarti sini cosnya yang bernilai positif. Kita lihat sini. Nah, pembuktiannya bisa dilihat. Nah, gambar-gambarnya tadi dibuktikan kembali. Gimana gambar segitiganya ya? Kok bisa dapat gitu? Nah, di sini jika kita punya tan X bernilai min 1/3 akar 3 dan X tumpul, berapakah nilai X-nya? Sini. Min 1/3 akar 3 itu kan 1/3 akar 3 itu rasio dari 1 per akar 3 ya kan. Nah, kita punya juga nih, X-nya itu tumpul. X tumpul berarti dia itu berada di kuadran kedua. Kan, kuadran kedua, X-nya tumpul. Nah, kita ambil permisalan segitiga. Misalkan X-nya di sini. Jadi, karena ini salah satunya min, nah, kita anggap minnya itu di bagian sisi samping. Nah, kan tan rumusnya depan per samping, jadi depannya itu positif, sampingnya ini bernilai negatif, min akar 3.
Jadi, untuk nilai cos-nya itu, kita dapat memperoleh cos rumusnya apa? Samping per miring, min akar 3 per 2. Min akar 3 per 2. Berarti min setengah akar 3. Nah, untuk sin, permisalan, gimana kalau sin? Berarti depan per miring, depannya 1, miringnya 2. Nah, jadi untuk tan X min sepertiga akar 3, X tumpul, nilai cos X-nya bernilai min setengah akar 3. Kita lihat dulu ini, X-nya kan karena dia tumpul, berarti ada di kuadran 2. Nah, salah satunya itu bernilai negatif, apakah itu di depan atau di samping. Nah, kita lihat dulu juga penghafalan ya, dari kuadran-kuadran tadi, mana yang bernilai tannya itu min sepertiga akar 3. Jadi, terus kita bisa lihat di ilustrasinya. Misalkan itu, kalau nggak salah itu nilainya 150 derajat. Nah, kalau 150 derajat, berarti kan kita ambil sisanya di sini. Nah, karena kan yang diambil sini. Kita ambil misalnya di sini. Nah, jadinya segitiganya di sini. Nah, segitiganya gini. X-nya tuh misalkan di sini. Jadi, nanti akan ketemu cos X-nya itu min setengah akar 3, sin X-nya itu setengah. Bisa dicek lagi ke tabel kuadran. Wah, HRG juga. Latihannya di daerah pedesaan yang jauh dari bandar udara, ada kebiasaan anak-anak melihat pesawat udara yang melintasi perkampungan. Nah, si Bolang mengamati sebuah pesawat udara terbang dengan ketinggian 20 km. Dengan sudut elevasi pengamat, si Bolang terhadap pesawat itu sebesar θ derajat. Nah, tentukan jarak pengamat ke pesawat jika yang diminta θ 30 dan θ 60. Nah, kita punya ilustrasinya. Sini, si Bolang mengamati sebuah pesawat. Nah, yang diketahui nih, tinggi dari pesawat udara ke ini, garis lurus pengamatan Bolang. Berarti asumsi Bolang dari ini ke tanah 20 km. Panjangnya, panjang asumsinya Bolang, panjang pengamatan tinggi dari pesawat ke tanah. Jadi asumsi Bolang itu 20 km. Yang ditanyakan kan jarak pengamat ke pesawat. Nah, berarti kan jarak pengamatan itu ini ke pesawat, berarti D. Tanya ini sisi miringnya. Yang diketahui sisi depan, yang ditanya sisi miring, berarti menggunakan rumus sinus. Nah, jarak pengamat ke pesawat, penyelesaiannya menggunakan rumus sinus. Nah, untuk sin 30, untuk θ 30 maksudnya. Jadi menggunakan sin 30. Sin rumusnya apa? Depan per miring, depannya 20 km, miringnya D. Berarti karena sin 30 itu setengah, berarti setengah sama dengan 20 per D. Jadinya sisi miringnya, berarti jarak pengamat ke pesawat jika θ-nya 30 derajat adalah 40 km. Nah, untuk θ-nya 60 derajat, berarti tinggal ganti nilainya. Ini tadi sin 30, jadi ini sin 60. Sin 60 nilainya berapa? Setengah akar 3. Sama dengan 20 per D. Jadinya sisi miringnya, jarak pengamat ke pesawat jika θ-nya itu 60 derajat adalah 40 per 3 akar 3 km. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan trigonometri kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.